selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Dan dari ayat yang ketiga sampai yang ke-9 ditulis, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan dengan banyak cara. Dan ditulis dari ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Demikian dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, maka haruslah ia mempersembahkan dengan berbagai cara-cara yang Tuhan sampaikan. Dan di ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dengan cara-cara yang demikian. Sangat menarik dari ketiga paragraf ini, di mana Tuhan memerintahkan barang siapa yang mau dan rela mempersembahkan, yang hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka ia harus memberikan apa yang dia miliki. Ketika posisi mereka memiliki lembu, maka haruslah mereka memberikan lembu. Dan jikalau mereka memiliki kambing domba, hendaklah mereka memberikan kambing domba. Namun jikalau mereka hanya memiliki burung, Tuhan berkata, it's okay, berikanlah burung. Dan di dalam 3 kali jenis persembahan yang dijelaskan, selalu diakhiri sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, ayat yang ke-9. Demikian juga ayat yang ke-13 diakhiri dengan suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan yang di ayat ke-17 diakhiri juga, itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adakah lembu yang paling mahal saat itu adalah yang paling menyenangkan Tuhan? Ternyata tidak. Sama responnya, sama ketika orang-orang Israel memberikan burung yang hanya murah saja dan mudah didapatkan. Adakah kita saat ini berpikir untuk menyenangkan Tuhan, sepertinya kita perlu waktu. Kita ingin memberikan yang terbaik dan
sekarang bukan saatnya. Tunggu nanti setelah sukses, atau tunggu nanti setelah keadaan lebih baik lagi. Mari kita sama-sama pikirkan, apakah memang nanti adalah yang Tuhan inginkan, atau ternyata yang sekarang pun bisa mendapatkan respon yang sama, yaitu menyenangkan bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat seberapa besar dan seberapa kecil persembahan kita, namun Dia melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita memberikan dengan sebuah kecintaan yang besar akan Tuhan? Karena sesungguhnya tidak ada satupun persembahan yang layak di hadapannya. Bahkan Musa pun tidak layak lagi masuk ke dalam kemah kudus Tuhan. Tetapi Dia saat itu, di ayat yang pertama, Tuhan memanggil Musa. Dan disinilah sebuah kabar sukacita, di mana ketika Tuhan memanggil bangsa Israel, atau memanggil kita sekalian, untuk dapat menjadi ciptaan yang menyenangkan Tuhan, adakah itu menjadi sebuah sukacita bagi kita orang-orang manusia yang fana dan terbatas di dalam melakukan banyak hal, termasuk di dalam menyenangkan Tuhan pun. Kita pun seringkali berpikir seakan-akan Tuhan suka yang lebih banyak, Tuhan suka persembahan yang lebih baik, lebih besar. Tapi ternyata saat ini, ketika kita membaca Imamat pasal yang pertama, Tuhan memiliki kesenangannya ketika melihat seorang yang percaya kepadanya datang dengan hati yang sungguh dan memberikan segala yang terbaik yang ada padanya. Adakah kita saat ini mau menyenangkan Tuhan, atau fokus kita masih berpikir untuk menyenangkan diri kita terlebih dahulu, baru kita menyenangkan Tuhan? Sesungguhnya kesenangan kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Dialah damai sejahtera, di dalam Dialah sukacita, dan kepada Dialah kita harus berpaling. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa kami yang di surga, sesungguhnya hanya itu kerinduan kami. Kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Namun seringkali kami berpikir, yang ada pada kami saat ini itu tidak dapat menyenangkan Tuhan. Namun bukan apa yang besar kecilnya yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, tetapi Engkau melihat kedalaman hati setiap orang-orang yang datang menyenangkan hati Tuhan. Engkau tetap disenangkan dengan persembahan lembu. Engkau tetap disenangkan melalui persembahan kambing atau domba. Dan Engkau tetap disenangkan dan sama senangnya ketika Engkau diberikan burung. Dan semuanya itu harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ajarlah kami agar kehidupan kami, hati kami, segala puji dan sembah kami, segala ibadah kami yang kami lakukan di dalam ibadah-ibadah online, biarlah semuanya itu menjadi sesuatu yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dari apa yang kami miliki, yang kami persembahkan, biarlah semuanya itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.